Halo, selamat malam para juragan. Ketemu lagi bareng gue Juragan Kecap malam ini. Pagi ini tanggal 11 Februari 2021 ketemu lagi. Kita akan nge-review lagi bagaimana perkembangan IHSG. Ya kalau gue nggak salah ingat sih beberapa waktu udah sempet di-review ya perkembangan IHSG dan prediksi gue. Dan gue udah coba gambarin gimana apa ya, kira-kira prediksinya pergerakan IHSG itu mau kayak bagaimana. Dan malam ini kita mau lihat progresnya seperti apa, ya. Dan gue juga mau sekaligus update kemungkinan-kemungkinan pergerakan yang bisa jadi, bisa jadi kejadian. Ya, jadi kan namanya kemungkinan nggak akan nggak cuma satu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ya, kita langsung masuk aja. Ini chartnya Jakarta Stock Exchange atau IHSG kita. Oke, ini udah ada sisa gambar gua di review sebelumnya. Ya, bisa dilihat sekarang gambarnya seperti ini. Artinya kurang lebih ini ini polanya menyerupai ya, guys. Jadi kalau kita mau review detailnya ya, kalau kita mau review balik lagi kayak waktu itu, kita bisa lihat di sini ya, kalian bisa lihat di gambar-gambar tangan ini ya. Ya, di sini ini ada namanya pola head and shoulders ya. Jadi ini shoulders kiri, ini head, dan ini kita sih berharapnya ini nggak jadi ya. Kita sih berharapnya ini nggak jadi shoulders ya. Kenapa? Karena kalau dilihat sih sebenarnya ya, di sini mendekati nih, kita bisa lihat ini mendekati MA-nya mau golden cross. Ya mudah-mudahan kejadian golden cross. Tapi ya sebenarnya agak ngeri juga. Kenapa? Karena ini sih bisa dilihat lehernya panjang banget ya di atas ya, walaupun nggak seperti shooting star, tapi ya kalau dibicara soal psikologisnya menurut gua agak ngeri nih gitu ya. Nah, beruntungnya pada saat di sini dia turun itu garis MA-nya kuat nih, nahan nih. Ini kalau nggak salah gue bikin MA 10 nih ya, MA 10-nya kuat dan dia pun sekaligus nutup gap di sini. Ya, jadi ada kemungkinan dia bisa naik nih, nembus. Makanya nih harap-harap cemas nih sekarang nih. Mungkin orang-orang yang ngerti ataupun sudah tahu analisa ini, mereka akan harap-harap cemas, mereka akan cenderung wait and see. Wait and see-nya bagaimana? Jadi, ya kalau dilihat dari transaksi hari ini aja itu tergolong sepi. Ya, tergolong sepi. Ada juga yang bilang bahwa kalau selama pergerakannya ini dia bisa lolos di sini ya, bisa lolos lepas dari shoulders kanan ini tidak jadi bentuk shoulders kanan ya, mungkin dia akan bergeraknya sideways. Ya, sidewaysnya kemana? Jadi kita bahas satu-satu. Pertama, kemungkinan paling buruk dulu kita mau bahas. Kemungkinan paling buruk adalah jika besok terjadi IHSG merah ya. Jika besok terjadi IHSG merah dan pergerakannya itu nanti dalam beberapa hari ke depan nih, sampai ini kan mau ada Xinjia ya hari Jumat ya, berarti tinggal besok doang transaksi ya. Tinggal hari ini doang nih ya, hari ini doang, ini hari Rabu ya, hari Kamis ya. Ini udah hari Kamis, berarti tinggal hari ini doang. Ya, tinggal hari ini doang transaksi. Ya, kalau sampai hari ini ditutup jeblok, turun, wah ini sih, wah kacau. Ini sih bisa turun kejadian nih, shoulders kanannya, ya. Pergerakannya kayak bagaimana, kalau gua gambarin pergerakannya mungkin, kalau seandainya nanti kejadian, dia akan begini. Nah, begini, mungkin bisa naik lagi, ntar dikasih harapan, ntar turun lagi. Intinya jadi dah nih shouldersnya, begini. Nah, kalau shouldersnya ini jadi, ya, shouldersnya ini jadi begini, nah, ini kemungkinannya penurunannya itu akan seberapa dalam. Nah, ini gue udah sempet gambarin juga. Jadi, kita ukurnya gambarnya penurunan itu setinggi kepalanya, guys. Ya, gambarnya itu setinggi kepalanya. Nah, jadi kalau kurang lebih kepalanya di sini, ya kurang lebih kepalanya di sini berarti dia akan turun juga sampai ke sini, ya kurang lebih aja. Nah, kenapa jadi kemungkinan kayak gini? Di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini pun ada gap guys yang udah sempet gue gambarin beberapa kali
Ya, ini worst skenario-nya. Jadi dia mungkin akan sembuh sampai ke 54. 55, 54, 5.400, 5.500 itu worst skenario yang paling jelek ya. Nah, itu pun terjadi kemungkinan itu kenapa? Karena menurut analisa gua di sini jalur sehatnya IHSG itu adalah di jalur hijau ini, guys. Nah, ini jalur sehat IHSG nih, ya. Jalur sehat IHSG. Jadi sangat wajar sekali jika di kemudian hari nanti ya dia akan balik ke daerah sini. Ya, kenapa? Karena dia akan menyentuh support support yang kuat ini, ya. Ini kan support kuat nih, guys, kalau gua panjangin nih. Ya, ini support kuat nih, ini dari resisten yang jadi support nih. Ya, ini support kuat. Dia akan menyentuh support, ya. Dan support ini pun sudah dekat dengan channel line-nya dia nih, uptrend channel line-nya dia. Nah, jadi ini sih menurut gua sih ini sangat mungkin terjadi nih worst skenario-nya kalau sampai terbentuk nih ya pola ini. Jadi tahapannya satu, jadi dua, nah dia akan bergerak di sini nih. Ya, jadi maksudnya biar nggak bingung nih kemungkinannya akan ya begini, ya. Entah kapan, entah berapa bulan, nah prediksinya bener nih kalau orang-orang bilang mungkin bisa jadi nanti bulan 3 nih. Ya, bulan 3 akan kejadian. Ya, mungkin bisa jadi atau nggak tahu juga dia cuman mantul dulu dibanting sebentar, ya kan? Satu, tapi kayaknya kalau langsung mantul gitu nggak bisa karena kan kita di apa dijagain ya sama OJK ada batas apa namanya 6% -6% ya batas bawah ARB-nya ya. ARB kita dibatasin IHSG kita jadi mungkin nggak langsung sampai bawah ya. Jadi mungkin butuh beberapa hari. Makanya ya kira-kira kalau kejadian kayak gini bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Ya antara Februari akhir sampai itu kalau worst skenario. Ini bukan buat nakut-nakutin. Kita kan yang namanya mau mengambil sebuah keputusan harus tahu nih baik buruknya apa. Kita pertimbangin dari sisi buruknya dulu. Nah, itu dari situ. Lalu selanjutnya skenario keduanya. Skenario kedua, skenario kedua, kalau seandainya ini dia bisa bertahan sideways, ya dia bisa bertahan sideways, kuncinya adalah dia harus bertahan di atas garis, ya minimalnya apasnya harus bertahan di garis MA20 nih. Ya, di garis MA20 yang ungu nih. MA20-nya dia. Kalau dia bisa bertahan di garis MA20 aja nggak turun, dia mungkin akan sideways di kisaran 6.150, ya 6.150 sampai ke 6.400, ya mungkin sampai ke 6.400 dia akan sideways, ya dia akan bergerak di kisaran sini. Jadi zonanya akan terbentuk lagi, zona sideways-nya dia kemungkinan akan seperti ini. Kalau sampai seandainya memang dia berhasil bertahan di atas garis MA-nya. Nah, ini akan jadi zona sideways baru nih. Kenapa ini jadi zona sideways baru? Karena di sini, di garis ini nih, ini gua gambarin lagi. Ini akan menjadi garis supportnya dia. Nih, guys, ini akan jadi garis supportnya dia. Akan jadi garis supportnya dia. Makanya kenapa tuh, ya kan? Nah, ya makanya kenapa tuh ya. Ya, lihat ya. Nah, ini ketahan di sini. Oke. Ya, jadi kita bertahan ini jadi support yang kuat, jadi dia bisa sideways nanti di sini. Naik ke sini. Nah, kemungkinannya pergerakannya kayak bagaimana? Ya, ini kayak yang waktu itu gua gambarin ya. Di review sebelumnya, ya mungkin dia akan begini. Ya, ya mau gimana lah intinya dia akan ke atas dulu. Begini, ya. Sampai nanti ada berita apa. Nah, ya, kayak begitu kemungkinannya. Ya, itu kalau dia berhasil bertahan di atas garis support ini. Garis support yang merah ini. Ya, jadi kita sekarang ya berharap aja akan terbentuk pola yang baru seperti ini. Yaitu dua kemungkinan yang ada di IHSG dalam waktu dekat ini nanti. Jadi bagaimana sih bagusnya keputusan kita pada saat ini? Nah, pergerakan IHSG ini sebenarnya ya kita bisa jadi patokan untuk saham-saham blue chip ya, terutama BCA, BRI, Telkom, Astra, Unilever, ya saham-saham blue chip lah yang menjadi penggerak market yang market cap-nya gede, terutama BCA, Unilever tuh market cap-nya gede, BRI, ya Mandiri, ya kayak gitu-gitu deh ya. Perbankan pada umumnya juga masuk
Jadi kalau kalian mau main di saham, yang mau yang aman, bisa main di situ-situ aja dulu. Ya kalau kita bicara komoditas, memang komoditas ini sekarang kita lagi masuk di super cycle ya, di mana memang beberapa saham itu ya outperform lah, itu naiknya gila-gilaan gitu kan. Tapi kita tetap harus waspada karena teori technical analysis itu selalu bilang kejadian yang pernah terjadi itu mungkin akan terulang lagi. Ya, nah kejadiannya apa? Di sini gue garis bawahi. Kalau di tahun lalu itu setelah Sinja market kita drop, ya kita lihat bulannya. Ya, di sini start mulai drop market kita di, ya bisa dilihat market kita ambrol, ya Februari, Januari setelah Sinja di awal Januari setelah Sinja langsung ambrol market kita, nggak karu-karuan. Ya di sini pun kita memasuki cycle waktu yang sama, cycle waktu yang hampir sama, ya. Pada puncaknya itu kita dropnya itu di, nah ini tanggal bulan 3 24 ya. Nah, di sini hari ya bisa dibilang posisi hari ini kita di tanggal 11 bulan 2 itu kita ada di sini. Nah, kurang lebih di sini. Ya, coba kita lihat apakah posisinya di situ. Nah, ini posisinya. Ya, kita masih agak di atas sedikit nih. Nah, divisi posisi itu pun jadi penentuan. Penentuan apa? Kalau ini sampai tembus, ya sudahlah. Mungkin bulan Maret nanti akan kejadian turun sampai amit-amitnya sampai di 5.500. Ya, berita baiknya kalau seandainya berita vaksin, penyebaran vaksinnya bisa lebih cepat, ya ada kabar-kabar SWF segala, kita masuk di super cycle commodity, yang terjadi adalah skenario 2. Nah, jadi bagaimana cara menyikapinya, saya kembalikan ke rekan-rekan semua, ke juragan semua yang punya duit, segala keputusan investasi ada di tangan juragan. Oke, sampai di situ dulu reviewnya. Mudah-mudahan bisa membantu buat pertimbangan bagaimana cara mengatur keuangan, manajemen cash-nya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga di subscribe, aktifin loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan di setiap review yang Juragan Kecap bikin. Oke, sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Juragan Kecap, ciao.